Pujian ini merupakan doa kami. Biar tujuan hidup kami hanya untuk menyenangkan hati, memuliakan nama. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman. Kalau ada jemaat-Mu yang datang, yang di rumah, mereka yang sakit kiranya Kau sembuhkan. Kalau mereka lemah, Tuhan kuatkan. Kalau mereka sedih, Tuhan boleh menghiburkan. Ya firman-Mu menguatkan, meneguhkan kami, bahkan mengubah kami, menegur kami, sehingga kehidupan kami menjadi lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tahukah saudara, bahwa kemajuan sebuah peradaban atau kemajuan sebuah kota, kemajuan sebuah negara itu ditentukan oleh sebuah pembangunan. Borobudur dibangun 3 generasi. Dan saya membaca, mendengar bahwa piramid dibangun, untuk satu piramid yang besar memerlukan waktu 150 tahun. Betapa pentingnya sebuah pembangunan untuk menunjukkan sebuah kemajuan, sebuah kota ataupun sebuah bangsa. Hari ini kita akan mendengar firman Tuhan yang saya beri judul, bangunlah dirimu sendiri. Build yourself. Bangunlah dirimu sendiri. Karena sebuah kemajuan, sebuah kehidupan, kepribadian ditentukan sebuah pembangunan hidup. Renungan hari ini saya ambil dari Yudas pasal 1 ayatnya yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar iman yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Amin. Yang berbahagia adalah orang yang mendengar firman Tuhan, tetapi yang lebih berbahagia kalau setiap orang mau menyimpan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, Yudas menuliskan kepada kita supaya kita membangun diri kita sendiri. Mengapa? Kalau kita membaca ayat ke-18, di situ dikatakan menjelang akhir zaman akan tampil pengecek-pengecek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Kalau Bapak Ibu tidak membangun diri sendiri, tidak membentengi diri sendiri, maka kita akan terbawa arus oleh ejekan mereka, hidup dalam kefasikan. Bahkan mereka ini, ayatnya yang ke-19 dikatakan, mereka adalah roh pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Kalau Anda dan saya tidak membangun diri kita sendiri, kita akan terpecah belah. Kita akan hidup tanpa roh dan mengikuti keinginan dunia ini. Jadi karena itu kita harus membangun diri kita sendiri. Nah, tidak hanya itu saja, supaya kita tidak terpecah belah, supaya kita tidak ikut arus dengan ejekan mereka. Ayatnya yang ke-24 dikatakan, bagi Dia yang berkuasa menjaga supaya kamu jangan tersandung. Selanjutnya, bangunlah dirimu sendiri supaya kau jangan tersandung kenikmatan dunia ini, jangan tersandung oleh penganiayaan, jangan tersandung oleh kehidupan kita ini dan kita jatuh. Kita tidak mengalami kemajuan atau kita mengalami kesia-siaan hidup seperti bangsa Israel berjalan di padang gurun selama 40 tahun. Kenapa? Mereka tersandung oleh karena ketidaktaatan mereka. Mereka tidak mengalami kemajuan oleh karena mereka tersandung ketidakpercayaan dan ketidaktaatan mereka. Yang selanjutnya, mengapa kita harus membangun diri kita sendiri? Dan yang membawa kamu dengan tak bernoda. Sekali lagi, mengapa kita harus membangun diri kita sendiri? Supaya kamu tak bernoda perkataanmu, tak bernoda hidupmu, tak bernoda masa depanmu. Jangan sampai kehidupan kita hari ini merusak masa depan kita
selanjutnya di situ katakan, dan penuh kegembiraan. Dalam bahasa lain diterjemahkan joy, penuh sukacita. Supaya hidupmu penuh sukacita, bukan dukacita. Supaya kau penuh kegembiraan, hidup dalam damai sejahtera. Kalau Anda dan saya membangun diri kita. Dan selanjutnya Bapak Ibu Saudara di situ katakan, penuh kegembiraan dan di hadapan kemuliaannya. Allah kita mulia, supaya hidupmu menjadi mulia. Jadi bangunlah dirimu sendiri. Mungkin pendidikan kita, kesehatan kita, keluarga kita, dan secara khusus kerohanian kita. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, bangunlah dirimu sendiri. Membangun dengan apa? Saya melihat prinsip yang pertama yang firman Tuhan katakan. Poin yang pertama, D yang pertama. Di situ katakan, akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang terkasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar iman yang paling suci. Jadi bangunlah dirimu sendiri, D yang pertama, dengan iman yang paling suci. Tahukah saudara bahwa iman ini menjadi dasar kehidupan kita? Karena firman Tuhan berkata, tanpa iman kita tidak mungkin berkenan kepada Allah. Dalam Ibrani berkata demikian, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari apa yang tidak kita lihat. Jadi Bapak Ibu Saudara, mengapa kita harus membangun diri kita dengan iman? Kenapa? Karena iman menjadi dasar hidup kita, dasar pengharapan kita, dasar tindakan kita. Bahkan ketika Tuhan Yesus datang kedua kali, Dia bertanya, masihkah ada iman di bumi? Dia tidak bertanya, masihkah ada orang kaya di bumi? Masihkah ada orang yang berasal di bumi? Masihkah ada orang yang kuat di bumi? Tetapi Dia bertanya sesuatu yang paling penting, masihkah ada iman di bumi? Bahkan dalam Yesus katakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaan. Jangan ada orang yang memegang hati. Mengapa Anda dan saya harus membangun iman kita? Karena iman adalah dasar keselamatan. Tanpa iman tidak mungkin kau berkenan kepada Allah. Agama, amal, perbuatan baik tidak menyelamatkan. Jadi bangunlah imanmu yang paling suci, motivasi yang kudus, dasar firman Allah. Firman Tuhan berkata, iman timbul dari pendengaran firman Allah. Jadi bangunlah dirimu sendiri dengan iman yang paling suci, yang paling murni, sehingga engkau punya iman seperti iman Abraham. Karena Abraham dibenarkan karena iman. Henok dibenarkan oleh karena iman. Dan banyak nabi dibenarkan karena iman. Jadi prinsip yang pertama, bangunlah dirimu sendiri supaya hidupmu mulia, supaya hidupmu jangan tersandung, supaya hidupmu jangan terbawa oleh arus. Yang pertama adalah bangunlah dirimu sendiri dengan iman yang paling suci. Yang kedua, yang firman Tuhan katakan, saya prinsip yang penting di situ katakan, di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Yang kedua, ini firman Tuhan katakan, bangunlah dirimu sendiri dengan doa. Firman Tuhan berkata, doa orang benar sangat besar kuasa. Jadi Bapak Ibu Saudara, Anda bisa membangun dirimu dengan doa, membangun relasi, hubungan yang intim dengan Allah. Firman Tuhan berkata, tetaplah berdoa. Sudahkah Bapak Ibu hari ini berdoa untuk keluargamu dan untuk keturunanmu? Bangunlah dirimu sendiri. Ada sebuah lagu dikatakan demikian, berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia
Dia hanya sejauh doa. Jadi Bapak Ibu Saudara, bangunlah dirimu kedekatan dengan Allah melalui doa, melalui keintiman dengan Allah. Ini prinsip yang penting. Tanpa doa kita tidak bisa membangun diri kita menjadi lebih baik. Tanpa iman yang benar kita tidak bisa membangun diri kita lebih mulia, lebih indah atau lebih kuat. Jadi prinsip yang kedua yang ingin firman Tuhan katakan, bangunlah dirimu sendiri dengan doa, dengan ketekunan sehari-hari, setiap saat. Kata ini, kata yang dipakai adalah bentuk waktunya adalah terus menerus. To be continue. Jadi betapapun kesusahan, berkat banyak, penderitaan, penganiayaan, tetaplah berdoa, tetaplah bangunlah iman. Seringkali Bapak Ibu Saudara, orang tidak mengalami kemajuan. Kenapa? Mungkin kita sudah tidak lagi beribadah di gereja, atau mungkin kita tidak lagi beribadah di rumah. Ketika mungkin masalah ini akan selesai, hanya dua kemungkinan. Orang semakin kuat oleh karena pembangunan imannya, atau orang semakin lemah, nggak lagi bergairah dengan Tuhan karena imannya tidak dibangun, karena doanya tidak dibangun. Jadi mustahil orang mengalami kemajuan. Bagaimana hidupnya semakin mulia tanpa pembangunan diri sendiri? Orang yang menghabiskan waktunya, ada yang bersekolah terus menerus supaya apa? Dia menjadi orang cerdas. Itu luar biasa. Tapi saya mau berkata, Alkitab mengingatkan kita, sesuatu yang paling penting adalah bangunlah dirimu sendiri dengan iman yang paling suci, dengan doa yang terus menerus. Yang ketiga yang ingin firman Tuhan katakan, coba kita melihat ayatnya yang ke-21. Peliharalah dirimu demikianlah dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Di situ katakan sambil menantikan rahmat Tuhan. Kata menantikan ini menunjuk pada sebuah pengharapan. Dia yang ketiga, bangunlah dirimu sendiri dengan sebuah pengharapan. Mengapa kita berjuang? Mengapa kita bekerja? Mengapa kita berdoa? Mengapa kita memberi persembahan perpuluhan? Karena kita punya pengharapan. Jangan putus harapan, jangan putus asa. Saya percaya mengapa orang masih bekerja walaupun sulit, karena ada harapan. Mengapa orang masih mau melayani Tuhan di tengah-tengah kesulitan? Mengapa orang masih mau memberikan persembahan di tengah-tengah kekurangan? Karena ada pengharapan. Firman Tuhan berkata, berilah maka kamu akan diberi suatu takaran yang dipadatkan. Jadi prinsip yang ketiga ini firman Tuhan, bangunlah pengharapan. Jangan sampai mati pengharapanmu. Kalau orang sudah mati pengharapannya, maka putuslah usahanya, putuslah cita-citanya. Jadi sekali lagi, apapun keadaanmu hari ini di tengah-tengah kesulitan, bangunlah dirimu sendiri dengan pengharapan yang kuat bahwa Yesus sanggup menolong, Yesus sanggup menyembuhkan, Yesus sanggup memberikan jalan keluar, Yesus sanggup memberkati saudara. Itulah harapan kita, bahwa Dia menyertai kita. Supaya apa hidupmu mulia, supaya apa hidupmu tidak terbawa oleh arus, supaya hidupmu tidak tersandung sehingga kita jatuh dan jatuh, supaya kita tidak mencintai diri kita sendiri. Ya, firman Tuhan yang mengingatkan kita untuk kita membangun senantiasa pengharapan kita. Ada tiga hal yang penting: kasih, iman, dan pengharapan. Dan yang ketiga, kita membangun sebuah pengharapan dalam kehidupan kita. Selalu ada harapan dan masa depan. Yang terakhir sekarang, ayat 22. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Ayat 23. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api, tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga. Dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan dosa. Saya melihat prinsip yang keempat.
memanggil saya, Pak bisa nggak mengantarkan bantuan sembako? Ada minyak, ada telur, ada beras, ada susu, ada kopi, ada gula. Kepada jemaat yang mengalami kekurangan, siap. Dia seorang janda yang stroke. Dan saya datang memberikan sebelum khotbah. Inilah pelayanan kasih. Bangunlah dirimu sendiri dengan kepedulian kepada orang lain yang membutuhkan. Mungkin orang tidak mengenal engkau, tapi Tuhan mencatat. Karena ibadah yang sejati adalah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dan kesusahan mereka. Dan saya melihat langsung. Nah, Bapak Ibu Saudara, bangunlah dirimu sendiri dengan kepekaan, dengan kebaikan, dengan kasih. Bahkan kita menyisihkan makanan kita untuk orang lain. Saya mendengar ada orang juga membutuhkan hartanya, lalu diserahkan untuk menyumbang kepada orang lain yang mengalami kekurangan. Dan yang ketiga, Bapak, yang selanjutnya, rebutlah mereka dari api neraka. Di samping membangun diri kita dengan pelayanan, yaitu pelayanan kasih kebaikan kepada orang lain, tetapi juga apa? Dengan pemberitaan Injil. Di situ dijelaskan, selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Artinya apa? Mereka kalau mati tanpa Kristus akan masuk neraka. Sembako perlu, tetapi yang lebih perlu adalah selamatkan mereka dari api. Beritakan Injil bahwa Yesus satu-satunya juru selamat, Yesus satu-satunya penebus. Tidak ada jalan lain. Firman Tuhan berkata, akulah jalan dan kebenaran hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Bapak Ibu Saudara, sudahkah kau kendor melayani Tuhan melalui pemberitaan Injil karena takut ditolak, takut dimarahi? Jadi prinsip yang keempat, bangunlah dirimu sendiri dengan pelayanan yang setia, pelayanan kasih, dan yang selanjutnya adalah pelayanan pemberitaan Injil. Beritakan Injil. Saya dulu bukan orang Kristen, tapi karena pemberitaan Injil saya bertobat. Ada yang lain lagi, mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kenapa? Karena ada pemberitaan Injil bahwa Yesus satu-satunya Juru Selamat. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya menyimpulkan renungan saya pada hari ini. Bangunlah dirimu sendiri dengan iman yang paling suci. Ini menjadi dasar yang paling penting. Yang kedua, bangunlah dirimu sendiri dengan doa yang terus-menerus, doa yang setia, doa yang penuh iman. Yang ketiga, bangunlah dirimu sendiri dengan pengharapan yang kuat, sehingga engkau tetap bekerja, melayani, berusaha dan berjuang. Dan yang keempat, bangunlah dirimu sendiri dengan pelayanan. Pelayanan kasih, pelayanan di gereja, dan selanjutnya adalah pelayanan penginjilan. Banyak di desa-desa orang yang belum dengar firman Allah. Beritakan Injil, baik atau tidak baik waktunya. Biar firman Tuhan ini membangun saudara, supaya hidupmu mulia, supaya hidupmu berbahagia, supaya kau tidak tersandung, supaya kau tidak terbawa oleh arus orang yang hidup oleh hawa nafsu. Biar firman Tuhan ini menjadi berkat